untuk warga Bali. Saya mau izin lintas, izin untuk ekspor ya. Tuh di kanan kita bisa ngeliat tuh bawahnya. Ini saya mau naruh seatbelt dulu lah di pos itu. Halo, selamat pagi teman-teman. Ini kita masih ada di Ubud ya. Dan ini kita nginap di New Ubud Hostel teman-teman. Dan saat ini saya ingin melanjutkan perjalanan teman-teman buat ke Lombok ya tentunya. Dan nanti kita view roomnya saya nginap di New Ubud Hostel ini seperti apa. Berhubung nanti kita reviewnya, berhubung masih banyak yang istirahat juga yang tidur, jadi kita nanti reviewnya di perjalanan aja ya teman-teman ya. Dan ini barang-barang saya udah di packing, jadi kita langsung aja ke buat teman-teman. Let's gas. Bapak, terima kasih ya Pak. Pak, terima kasih. It's licin bro. Oke, kita keluar dulu. Ini arah mana ya? Oke, bisa. Izin lintas, maaf. Mana nih? Kita coba kesini dulu deh. Kiri. Kita sampai di Bali. Oke, lanjut lagi. Nih semalam ramai banget ya pas sore. Sore saya sini ramai banget. Banyak bule-bule. Kita berasa di Eropa, guys. Let's gas. Nih di depan kita ada Ubud Place ya, atau Pura Ubud sepertinya. Nih kemarin juga sore rame banget. Ubud itu ya pusatnya orang bule-bule ya, itu pada menginap, jalan-jalan ya, jalan kaki nih seperti ini semalam atau ya sore. Dan saya kan sampai sore tuh, malamnya pengen jalan kaki kan, cuma saya udah tired ya, udah lemah banget. Karena berhubung waktu di Banyuwangi tidur saya kurang teman-teman, jadi saya memutuskan buat rehat aja full. Alhamdulillah tidur saya nyenyak banget, itu kurang lebih tidur hampir 9 jam. Dari jam 8 atau jam 9 malam itu saya udah tidur. Jadi ya hari ini semoga nggak ada kantuk ya. Dan alhamdulillah semalam kita menginap di New Ubud Hostel, tempatnya rekomen banget ya. Jadi saya dapat di harga 81.000 sekian ya teman-temannya, itu murah banget rekomennya. Jadi kita di kamar itu asrama, jadi kita bareng-bareng sama traveler dan pengunjung yang lainnya. Saya juga sekamar sama bule ya. Jadi hitung-hitung saya latihan juga bahasa Inggrisnya. Meskipun masih banyak yang belum dipahami, tapi alhamdulillah nyambung lah ya. Jadi mas bulenya dari Turki, saya lupa namanya teman-teman. Jadi dia di sini buat liburan seperti bule-bule pada umumnya ya. Di sekamar itu ada kurang lebih 6 slot ya, atau 6 kamar. Jadi di satu kamar itu ada 6 kasur, dan kasurnya itu enak banget, jadi luas ya. Jadi kita bisa naruh barang-barang juga di dalam. Seat bag saya juga masuk, dan kamar mandinya juga ada 2, bersih banget ya. Jadi ada kloset duduknya ya, itu udah enak banget. Dan yang paling dicari-cari anak motor touring ya, itu ada air panasnya. Jadi pas lagi capek-capeknya kena air panas itu rasanya kayak dipijit. Jadi juga ada tempat-tempat santainya di depan kamar, cukup luas ya, ada sofa-sofanya juga, dan halamannya juga enak banget, tenang ya. Ada suara burung-burung gitu, dan area parkirnya cuman buat motor karena pintu masuknya juga agak sempit ya. Jadi buat traveler atau wisatawan lain yang bawa mobil itu bisa parkir di tempat lain, atau bisa kontak untuk adminnya ya, itu saya lupa namanya, tapi infonya bisa. Atau teman-teman yang naik pesawat itu bisa minta dijemput. Untuk biayanya saya kurang tahu ya, cuman untuk per kamarnya saya dapat di harga 81.000 sekian, pesan via Agoda. Gokil banget ya, rekomen. Jadi next mungkin kalau saya bisa kesempatan ke Bali lagi, New Ubud Hostel bakal jadi opsi yang bisa saya pilih menginap di Bali. Jadi ya so far so good Mbot. Alhamdulillah sejauh ini baik-baik aja ya. Setelah banyak drama kita di Pulau Jawa, dan alhamdulillah kurang lebih sekitar
seribu ya, mungkin 1000 sekian lah gitu teman-teman. Dari Bekasi menuju Bali, kita touchdown di Bali kemarin ya, alhamdulillah. Dan hari ini kita akan melanjutkan explore di Bali ya, kurang lebihnya sisanya aja ya. Jadi kita nggak full wisata di Bali menggunakan kendaraan aja ya, jadi nggak banyak-banyak karena kita atau saya ada plan. Jadi dari Ubud saya akan mengarah ke Pantai Pandawa teman-teman. Jadi dari Pantai Pandawa nanti saya nyantai-nyantai, baru nanti mungkin siang atau sore saya akan mengarah ke Pelabuhan Padang Bay untuk berlayar lagi ya, itu menuju Pulau Lombok. Akhirnya ya, sekian purnama kita sampai juga di Bali dan akan touchdown juga di Lombok ya. Bismillah, doakan saya semoga selamat ya sampai tujuan, karena sejauh apapun kita pergi tujuannya adalah kembali pulang dengan selamat. Wow, amazing teman-teman, ini nggak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata ya. Jadi alhamdulillah saya dan Bot, khususnya Series On Road, bisa mengaspal lagi di Bali ya. Jadi buat saya dan Mbot ini adalah kesempatan kedua buat mengaspal di Bali. Puji syukur alhamdulillah ya Allah. Om Swastiastu ya, matur sukma. Dan untuk warga Bali, saya mau izin lintas, izin untuk explore ya, karena saya jarang-jarang bisa touring jauh seperti ini. Saya nggak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Dan ini juga saya mau cari sarapan dulu ya, belum tahu pengen makan apa. Tadi saya di penginapan baru makan biskuit aja yang saya beli waktu di Kintamani, di tokonya Beli Widi ya kalau nggak salah namanya. Pokoknya ya tempat surveinya Pak De Agus. Gokil. Ini tempat juga fasilitasnya nggak cuma buat warga asing ya, tapi warga lokal juga bisa menikmatinya. Gokil, banyak kafe-kafe di sini. Nah, boleh juga pada seneng pada jalan-jalan sore ya, apalagi jalan pagi. Mungkin lebih banyak jalan sore ya karena lebih adem, jadi makin lama makin adem gitu. Kalau pagi kan makin lama makin panas ya. Nah, ini cuaca awannya seperti kemarin, jadi nggak apa-apa lah, kita bersyukur aja kita masih punya kesempatan untuk mengaspal di Bali dengan cuaca yang berubah-ubah ya, nggak apa-apa. Yang penting kita enjoy aja, relax ya, sumele, karena perjalanan kita masih jauh. Ini mungkin hampir setengahnya perjalanan kita ya. Mungkin saya mau isi bensin Bot dulu deh, biar nanti nggak usah isi lagi. Mana Pertamax ini nih. Oke, pas. Terima kasih. Lanjut lagi teman-teman, Mbot udah kenyang ini ya. Diisi refill Pertamax di 45.000 seperti biasa. Jadi langsung full tank lagi. Ini mungkin bisa sampai Padang Bay ya. Jadi kita explore terus Bali sampai ke bagian selatannya. Kemarin kita udah ke mana? Udah ke utaranya kan, barat utara. Terus kali ini kita ke selatannya, nanti ke Padang Bay, sedikit nyerong ke tenggara ya. Jadi nggak sampai timur banget karena Padang Bay itu agak nggak terlalu ke belakang ya, nggak terlalu ke timur. Jadi nggak apa-apa, kita anggap aja itu ke timur ya karena arahnya ke sana. Ini saya mau cari sarapan dulu sambil mengarah ke mana, ke Pantai Pandawa teman-teman. Pantai Pandawa ini kalau buat anak motor pas ke Bali itu wajib. Jadi ke sana itu dari Ubud ke Pandawa itu memerlukan waktu 1 jam ya, kurang lebih itu di 50 km. Jadi kita ke arah Kute ya, Kute Selatan. Kalau sore saya udah ke Jimbaran lagi nih, ke Pantai Kute ya, kita sunsetan. Tapi berhubung kita nggak di sini sorenya, jadi kita langsung mengarah ke pelabuhan aja. Jadi kita sunsetan di atas kapal atau di, kalau memang sore tiba di Lombok ya kita sunsetan dulu di Lombok. Jadi saya juga mau merasakan kembali ya tol, salah satu tol yang bisa dilewatin oleh motor. Gokil, udah tahu kan namanya apa? Full tol Bali Mandara. Gokil. Yes, akhirnya kita bisa mengaspal lagi di
tol Bali Mandarat. Wow. Excited banget nih. Karena jarang-jarang kan motor sekecil ini dari dari Bekasi melintas di tol Bali. Wih, gokil. Itu tol Bali Mandar itu kalau nggak salah di dekat Ngurah Rai ya. Kalau nggak salah pakai Kute lah ya. Kita pokoknya ke Kute ya, ke bawah Kute. Ini jalanan juga masih cukup padat ya. Mungkin yang kerja-kerja atau sekolah saya belum melihat nih. Nah, pokoknya yang kerja-kerja masih pada berangkat ya tuh. Gokil. Kita sih udah ngambil libur ya, jadi biar bisa riding teman-teman. Wow, keren banget Land Rovernya ya. Gokil. Semoga kita bisa merasakan duduk di bangkunya ya. Saya belum pernah naik itu. Kalau naik Jeep kan sering ya, kayak Land Cruiser itu kan di Hardtop di Malang banyak ya. Terus Jeep Katana itu banyak. Kalau Land Rover itu barang langka ya, kita nggak pernah naik. Tapi keren banget, saya seneng lihatnya karena saya seneng banget lihat mobil-mobil kayak gitu ya. Bisa buat camping atau motocamp gitu kan, enak banget ya. Camper van deh kalau mobil nyebutnya ya. Saya kalau di Bali itu seneng banget ngelihat yang naruh sesuatu ya. Saya nggak tahu itu dia naruh apa, kayak kembang mungkin ya, ke depan yang ada kayak tempatnya gitu sih khusus. Saya nggak tahu teman-teman, nanti saya coba cari namanya ya. Pokoknya kayak gini lah teman-teman bentuknya nih. Nah, ini namanya ya itulah teman-teman. Jadi kadang ada yang taruh situ, saya seneng banget ngelihatnya, kayak masih kental banget gitu. Adat istiadatnya ya, keagamanya masih kental sekali di sini. Saya seneng lihatnya. Dia nggak sepi-sepi banget lah gitu. Jadi kita bisa melihat, oh ternyata masih ada nih yang kayak gitu di di daerah sini gitu. Pokoknya riding ke arah Kute ini berbeda dengan ke arah Buleleng ya. Kalau ke arah Buleleng itu kan dia agak sedikit lowong ya. Ini kita di stop. Ada yang mau ini parkir sepertinya ya tadi ya. Jadi kalau kita riding ke arah Buleleng itu kan masih banyak yang jalannya lowong gitu, kita masih bisa speeding. Kalau di sini karena cukup padat ya buat rutinitas warganya, jadi kita harus berhati-hati khususnya kalau kita mendekati wilayah pura ya, dan yang lagi ada ibadah keagamaan itu kita harus pelan-pelan ya. Khawatir ada yang lalu lalang atau ada yang mau parkir, itu kita nggak terjadi sesuatu lah gitu ya. Jadi kita udah jaga jarak buat pelan-pelan. Jadi kita harus menghormati ya yang mau melakukan ibadah keagamaannya. Terima kasih, Om Swastiastu. Anjas. Nih kita masih di daerah Sukawati ya. Ya betul, Sukawati. Ini sekarang jam 9.24 ya, kita riding udah kurang lebih setengah jam. Masih 42 km lagi dan kita belum nemu sarapan yang cocok nih. Ya kalau nggak ketemu yang cocok, yang gampang-gampang aja lah, nasi campur itu atau nasi kuning itu kan biasanya banyak tuh. Kita coba cari deh. Atau saya juga pengen kasen lagi tuh nasi jinggot. Kayak nasi kucing di Jawa ya. Kalau di sini kan namanya nasi jinggot, tapi lauk pauknya itu khas Bali. Tuh saya pengen kasen lagi tuh. Karena tahun lalu ya enak juga sih rasanya. Tuh yang ngasih kayak ngasih sesuatu gitu di depannya, jadi saya senang ngelihatnya gitu, kayak rapi gitu kan. Oh ini aspalnya juga baru di hot mix nih. Tadi kita juga kemarin sore ya itu lintas mengarah ke Ubud atau hostelnya, itu jalannya full direnovasi teman-teman. Jadi di hot mix enak banget jalannya, naik turun juga. Tapi ya nggak lama juga, nanti kita ya kurang lebih 10 menitan kita lintas di jalan yang naik turun itu. Mungkin karena lewat samping atau lewat belakang ya, jadi dia cukup ekstrim jalannya. Tapi ya so far so good ya, kita aman-aman aja. Nah ini juga masih ada mobilnya, berarti ini masih progres. Bali sedang berbenah di aspalnya ya. Jadi dia ya kita riding pun jadi enak. Jadi kangen kan riding di Bali lagi. Karena riding di Bali itu beda sama riding di
mana ya, di kota-kota lain ya, khususnya di Pulau Jawa gitu. Beda kita riding ke Purwakarta, riding ke Bandung, riding ke Banten, Sukabumi. Itu rasanya kalau riding di Bali itu beda banget, kayak istimewa aja gitu. Jadi kayak ngerasa ini tempat spesial gitu. Wow, adat istiadatnya masih kuat banget ya. Saya seneng banget ini, apalagi kita disambut sama janur-janur ini nih. Gila, gokil banget ya. Perjalanan ke sini memakan waktu yang cukup lama ya, karena saya cukup santai jalannya, nggak ngepus kayak tahun lalu. Tahun lalu saya ke Banyuwangi itu cuma 2 hari teman-teman. Malam saya hajar ya kan, sampai Banyuwangi tengah malam juga seperti kemarin ya. Cuman itu saya sampainya 2 hari. Jadi kalau kemarin kan kita 3 hari ya. Jadi di hari keempatnya kita baru mendarat di Bali. Kalau tahun lalu saya hari ketiganya itu mendarat di Bali. Saya mau kayak gitu lagi 2 hari nyampe Banyuwangi. Cuma gini, capek banget, Gila, kasihan buat juga ini. Apalagi kan sempat ada drama-drama ya di mana saat kita di Jawa Barat dan di Jawa Timur juga banyak drama ya buat ini. Tapi kita alhamdulillah dengan ilmu Sumele kita bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang ada di jalan. Ini kita jam 9 lewat aja menjelang jam 10 belum makan nih teman-teman. Baru ngemil-ngemil aja. Ini jatuhnya bukan sarapan sih ya, ini jadinya makan siang. Apa nanti kita ini aja ya, sekalian makan siang terus di di bekal buat di kapal ya. Biar nggak 2 kali bolak-balik nyari makanan. Jadi kita sekalian beli aja buat di kapal ya, buat sore atau malam. Nanti di Lombok kita baru cari makan lagi tuh malamnya tuh. Ya kalau kita masih bisa explore jalan-jalan ya, malamnya kita coba explore ya. Karena hari ini kita riding nggak terlalu capek ya. Karena jarak juga nggak terlalu sampai 300 kilo gitu kan. Ini masih di under 200 lah. Ya, jadi ya masih cukup nyaman buat riding harian. Kita kayak rasanya keliling-keliling kota aja. Pulau Seribu Pura. Nanti di Lombok kan istilahnya beda lagi teman-teman. Katanya Pulau Seribu Masjid ya. Ya nanti kita coba cari tahu lah ya. Sambil kita belajar juga di daerah yang kita singgahi. Ini berhubung kita udah di Kota Denpasar teman-teman ya, dan cuaca juga khawatir makin memburuk. Jadi kita satset aja langsung mengarah ke Tol Bali Mandara. Nanti saya start lagi dari Tol Bali Mandara. Ini saya mau mengarah dulu mendekati Tol Bali Mandara ya. Ini masih 32 km lagi atau dalam waktu 50 menitan. Oke, kita let's gas menuju Kuta Selatan. Let's go. Ini sebentar lagi kita bakal masuk ke Tol Bali Mandara ya. Ini sudah di mana tadi, Benoa. Ini ada multilateral air naval. Buset, keren juga ya. Pak TNI mungkin. Wow. Sedikit lagi kita menginjakan kaki lagi di Tol Bali Mandara teman-teman. Gokil. Ini kalau belok kiri itu ngarah ke Bandara Ngurah Rai Nusa Dua ya, lewat jalan tol. Ini kalau yang tol ini khusus khusus mobil ya teman-teman ya. Jadi motor nggak boleh lewat situ. Nanti kita tolnya tuh masih ada di depan lagi. Tuh di kanan kita udah bisa ngeliat tuh tolnya. Welcome teman-teman di jalan tol Bali Mandara. Hehe, gokil. Nanti bakal arah kanan sana ya. Jadi kita harus putar balik dulu di depan. Saya pernah nyasar lurus ke sana tuh, malah ke Pelabuhan Benoa ya. Jadi kalau mau ke mana Tol Bali Mandara ke arah Kuta ya, Pantai Pandawa, ini kita putar balik teman-teman. Jangan lurus ya. Tuh ada pesawat kan di depan. Karena ini dekat bandara ya. Dan kalau lurus itu ke arah Pantai Benoa. Nah ini kita kiri tuh jalur motor. Ini langsung ke jalan tol Bali Mandara. Iya, haha. Mana nih gerbang tolnya, gate-nya ya? Karena kalau belum nyentuh gate-nya itu kita belum official ya. Belum official touchdown ya.
Saya siapkan dulu cardnya. Saya lupa taruh di mana. Nah, ini dia. Oke, gerbang tol Benoa, tol Bali Mandara. Wah, tapi sayang banget ya. Ini cuaca turun hujan. Ini kita targetnya sini aja lah. Ini gerimis teman-teman. Paling habis ngetap saya mau neduh lagi ya. Tadi saya neduh sebentar. Motor dikenakan biaya 5.500, buat mobil sekitar 14.000 sampai 21.000-an ya. Maaf Pak. Terima kasih. Sudahin pakai dong. Kita harus pakai jas hujan dulu ya. Ini karena deras banget. Sebentar ya. Ini ada tempat neduh atau enggak? Nih, kita kesini dulu deh. Oke teman-teman, kita touchdown lagi atau melintas lagi di tol Bali Mandara kayaknya. Cuman kondisinya sayang banget hujan ya, tapi nggak apa-apa. Kita coba nikmatin terus ridingnya. Yang penting saya sudah amankan semua barang-barang saya yang mudah basah ke dalam box ya. Jadi kita enjoy aja nikmatin riding ini. Let's gas teman-teman. Tol Bali Mandara, gokil. Wah, lengkungan luas banget. Kita melengkung di sana tuh. Kelihatan patung GWK juga. Hujannya nggak jelas, Bor. Kadang hujan, kadang enggak di sini nih. Enjoy aja. Oke, akhirnya Mbot sudah merasakan touchdown atau mendarat di tol Bali Mandara lagi. Ini untuk yang kedua kalinya ya. Ya meskipun tadi pas kita mau official touchdown harus diganggu hujan dulu ya. Cuma yang nggak apa-apa, itu adalah rezeki kita. Jadi harus kita syukuri. Yang penting kita sebentar lagi menyentuh finish dari tol Bali Mandara ini dengan nyaman, aman ya, karena di sini kering. Karena kalau emang kita lihat dari awan di atas kita itu cukup cerah berawan dan terkadang turun hujan ya. Jadi kita harus maklumi. Tadi saya udah berhenti buat mau pakai jas hujan, tapi nanti juga hujannya sebentar-sebentaran ini sih. Dia tadi agak sedikit masih deras, saya terabas dulu biar kita sampai di Pantai Pandawa tepat waktu. Nih kalau kita ke arah mana Pantai Pandawa itu arah Nusa Dua, jadi kita belok kiri. Kalau ke kanan itu ke arah I Gusti Ngurah Rai atau Denpasar mungkin ya. Saya lupa. Oh iya bener, Uluwatu dan Jimbaran. Nih kita kiri arah Nusa Dua ya. Nih mungkin masuknya desa adat Bualu. Oke. Kita sudah di mana? Sudah di luar tol Bali Mandara. Terima kasih tol Bali Mandara sudah mengizinkan saya lewat ya. Dan kemungkinan nanti balik lagi kita bakal lewat tol Bali Mandara teman-teman. Dan jadi ya nggak apa-apa kehujanan, official touchdownnya. Jadi nanti kita bisa official lagi untuk reka ulang ya. Karena apa namanya, kita kehujanan waktu official touchdown. Oke, ini kita sudah di bundaran menuju Pantai Pandawa teman-teman. Nah ini yang ada gapurannya itu ya agak sedikit gerimis sih, tapi langitnya cukup cerah ya, terang, tapi nggak apa-apa. Yang penting adalah sensasinya kita touchdown di Pantai Pandawa lagi. Gokil. Nih buat gate-nya lewat sini, saya baru pertama nih. Biasanya lewat yang sana. Tapi nggak apa-apa lah. Ya tahu juga. Waktu itu saya pulang lewat sini sih. Oh panas tapi gerimis. Jadi Bali itu lagi cuacanya nggak stabil ya. Musim hujan tapi dipaksa panas ini itu. Di atas kita langitnya cerah banget.
Selamat datang di Pantai Pandawa. Oke, motorbike di tengah. Oke, ini motorbike di sini. Kita harus ikutin lajurnya ya, biar nggak salah gate. Nah ini. Tapi gate-nya ditutup. Berarti ini bro. Selamat siang. 1 ya mbak? 10. Oke, matur suksma mbak. Yuk. Oke, let's gas. Yuhu. Banyak om bule ya pada bawa papan selancar karena emang Pantai Pandawa ini cocok buat main selancaran. Oke. Dan kalau ke Pantai Pandawa itu, kalau yang suka motoran ya, ini ada satu spot yang wajib kalian kunjungin teman-teman. Nih, nanti kita ke situ dulu lah ya sebelum kita menginjakan kaki ke bawah. Kita ke kanan dulu ya. Ini ada kayak gang ya. Nih kita ambil kanan. Jalannya sih sedikit rusak. Jadi sebelum kalian explore bawa motor ya. Jadi kalian harus ke sini dulu. Untung kering ya di sini ya, meskipun gokil teman-teman. Itulah spot yang saya maksud ya. Ini kita udah bisa ngelihat dari sini. Tapi cukup panas ya. Wow. Welcome to Pantai Pandawa. Gokil. Akhirnya kita sampai lagi di Pantai Pandawa ya. Nih kita touchdown di jam 9.46 waktu Indonesia Barat dan jam 10.46 di waktu Indonesia di Bali ya, bagian tengah. Ini saya mau naruh seatbelt dulu lah di pos itu. Dulu saya tempelin stiker di sini, tapi sepertinya udah nggak ada ya, karena tahun lalu. Oke, kita sambil istirahatin embot di sini. Kita taruh seatbelt dulu, biar kita foto-fotonya lebih leluasa ya. Oke. Ini dia tempat yang sering dikunjungin anak motor kalau ke Bali. Dan ini dia Pantai Pandawa. Let's gas teman-teman. Yuhu! Oke teman-teman, kita tadi dari atas sana ya, terus kita lanjut explore turun ke bawah. Ini nanti kita disambut sama tulisan Pantai Pandawa dan lautan yang luas dan terlihat horizon yang atau garis laut yang melengkung ya, sedikit melengkung. Dan ini agak turunan dan di kiri kita ini harus ada patung. Tuh kan ada banyak patung-patung kan. Nah, Dewi Kunti teman-teman ada patungnya. Ada Dharma Yangsa ya, ada patung-patung dewa ya. Saya Sawang Helang, lurus tuh Sawang Helang mungkin ya namanya. Kita coba kesini dulu. Ini tuh yang ada tebingnya ya teman-teman, tebing yang kanan kiri itu loh. Cuma saya nggak tahu ya masih boleh diizinkan motor lewat atau enggak. Saya dengar kabar itu ternyata motor itu nggak boleh lewat. Jadi kita coba explore ke sana dulu ya. Kiri itu masuk pantainya teman-teman, kita nggak ke pantai ya, jadi kita explore aja di sekitaran wilayah Pantai Pandawa. Nih tebing-tebingnya ya, enak banget, cuacanya terik sini buat berjemur, mantul sekali. Ini kalau parkir mobil, bus di sini semua ya, karena ini halamannya juga masih cukup luas. Sepertinya nggak boleh, kita coba tanya dulu deh. Bapak, kesini udah nggak boleh ya? Udah boleh, Pak. Oh, harus naik shuttle yang tadi ya? Pakai shuttle ya. Ternyata benar teman-teman, udah nggak bisa ya kita ke sana. Jadi harus naik shuttle yang tadi kita lihat itu.
Nah, ini kita explore ke pantai yang satunya aja ya. Entah namanya Sawang Helang atau apa ya. Jadi setelah dari Pantai Pandawa ini kita langsung merapat ke arah pantai. Maksudnya kita merapat ke pelabuhan Padang Bay. Kita cepat-cepat aja di Pantai Pandawa ini untuk explore-nya. Kita pengen tahu di sini ada apa ya? Oh, di sini juga ada tebing itu teman-teman, yang tebingnya di kanan kiri ya. Itu kita bisa foto sebenarnya motornya di situ, atau kendaraan kalian, atau kalian sendiri bisa foto di situ. Gokil ya teman-teman ya, luar biasa sekali. Nah, ini yang mau foto-foto yang di tebing sana kan udah nggak boleh ya, jadi bisa difoto di sini. Nanti kita foto lah pas pulangnya ya dari ujung sini. Kita pentokin dulu sampai aspalnya habis ya. Pantai Sawang Helang tadi ya kalau nggak salah namanya ya. Revisi teman-teman kalau salah, maaf bukan akamsi ya. Wish. Kita coba naik. Gokil sekali Bali, thank you. Tadi kita udah panas-panasan sudah hujan-hujanan, kali ini kita panas-panasan. Gila, gokil teman-teman. Pantainya banyak yang surfing juga ya. Ini nggak terlalu banyak sih. Tahun lalu lebih banyak. Oke teman-teman, setelah kita explore sedikit ke Bali bagian selatan ya, atau Kuta Selatan, tepatnya di Pantai Pandawa. Cuacanya memang good ya. Very nice teman-teman. Gokil sekali. Enak sekali ya, nyaman sekali di sana. Jadi cuacanya di sana mendung, tapi di sana cerah sekali ya, langitnya biru sekali ya. Jadi kita tadi kurang lebih sejaman lebih ya, kurang lebih 1 jam lah di sana. Jadi nyantai-nyantai ya, kita dokumentasi, foto-foto gitu. Jadi ya sambil kita nikmatin suasana laut di Pantai Pandawa itu teman-teman. Dan habis ini kita mau cari makan dulu, nyari cemilan dulu, nanti buat di kapal juga ya. Saya sudah pesan tiket kapal buat ke Padang Bay, ke Lembar teman-teman, ke Lombok ya. Jadi dari Padang Bay menuju pelabuhan Lombok di Lembar, dan biar ada suasana baru kita belok kanan aja. Jadi masuk ke Pantai Pandawa teman-teman, buat warga lokal ya. Tadi saya dikenakan 1 orang plus motor itu 10.000 teman-teman. Itu buat masuk kawasan aja. Itu buat masuk ke kawasannya aja sepertinya ya. Tapi buat masuk ke dalam pantainya itu saya kurang tahu teman-teman. Tapi sepertinya ada biaya lagi ya, buat biaya masuk ke pantai atau area Pantai Pandawanya. Dan buat tadi warga lokal, warga asing ya, itu buat bule dikenakan 1 orang plus motor itu sekitar 15.000 teman-teman ya. Kita fokus ke lokal aja lah ya, 10.000 buat ke sana. Mungkin kalau 2 orang, 1 orangnya saya 1 motor, 1 orang 5.000 masing-masing. Jadi rekomen banget buat teman-teman yang mau ke Pantai Pandawa. Tempatnya asik ya. Tadi kita sampai ujungnya Pantai Pandawa juga, itu ada pantai apa ya saya lupa. Jadi tempatnya asik juga. Mungkin kalau buat motocamp atau camping bisa aja ya, tapi anginnya deras banget. Anginnya kencang banget. Tadi saya nerbangin drone juga, dia roterinya terkena damage terus, jadi anginnya kencang banget. Tapi alhamdulillah drone-nya mantap sekali, kuat ya. Kita dapat dokumentasi kurang lebih seperti tadi. Nah, itu di depan kita juga masih laut ya. Jadi kita nyari suasana baru, nggak lewat tempat tadi ya. Ini kita lewat pinggiran pantai teman-teman, tapi masih lumayan jauh, mungkin sekitar ada 5 kiloan atau kurang ya. Itu udah lautan lepas lagi. Gokil. Ini riding yang mungkin bakal saya kangenin lagi ya. Jadi saya nggak tahu bakal bisa ke Pantai Pandawa lagi atau enggak. Tapi saya sudah tempel stiker lagi di pos
yang atas tadi ya, ternyata stikernya udah copot, mungkin karena setahun yang lalu. Jadi tadi juga udah diperbaiki, hostnya itu lebih enak buat duduk, jadi kita tempel ulang stiker series on road. Jadi biar kalau saya tempel stiker itu jimat atau dopamin saya biar bisa balik lagi untuk menengok stiker saya. Gokil sekali memang, Bali punya cerita. Let's gas teman-teman. Yuhu, jadi kapan kalian motoran? Jadi jangan diam aja, let's gas cobain touring. Yuhu, let's gas. Jadi Pantai Pandawa itu secara nggak langsung dekatan sama Pantai Nusa Dua. Jadi setelah teman-teman ke Pantai Pandawa atau Nusa Dua bisa saling mengunjungi satu sama lain ya. Jadi kalau habis dari Pantai Pandawa mau ke Nusa Dua bisa, atau dari Nusa Dua mau ke Pandawa bisa gitu. Tapi kalau disclaimer saya sih mendingan kalau buat yang motoran ya, jadi ke Pantai Pandawa dulu baru liburan di Pantai Nusa Dua teman-teman. Jadi di Nusa Dua itu kalau saya pernah datangnya itu cukup bayar parkir aja sekitar 2.000 itu biaya masuk. Jadi kita orangnya itu gratis free ya. Jadi kalau buat liburan enak sekali di sana. Dan yang jualan-jualan juga banyak, nggak perlu khawatir. Di pinggir pantai pun bisa duduk-duduk ya. Dan jadi saya nggak mampir ke Nusa Dua karena ada ngejar kapal ya. Jadi saya pesan kapal itu di jam 3 sore ya teman-teman. Tiket saya di jam 3 sore dari Padang Bayi menuju Lembar Lombok ya. Ini sekarang jam 12 kurang sedikit ya. Jadi saya sambil cari cemilan atau makanan buat nanti di kapal. Jadi di kapal itu saya nanti memakan waktu kurang lebih 5 jam ya. Dari Bali menuju Lombok. Itu jaraknya mungkin, atau di kapalnya rasa-rasanya mirip kayak dari Jepara menuju Karimun Jawa ya. Itu kurang lebih memakan waktu 4 sampai 5 jam juga teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kita siapkan perbekalan dulu ya. Ini berhubung bekal saya udah habis juga ya. Cemilan biskuit-biskuit saya dan minuman-minuman saya udah habis semua. Jadi saya mau cari makan dulu baru kita beli minum-minum ya. Biar perbekalan kita nggak kosong-kosong banget ya. Jadi kalau misalkan kita nggak sempat makan, jadi kita ada cemilan-cemilan yang bisa ganjel perut dulu. Tapi tetap kita priority beli makan ya, jadi biar fit juga. Tapi kalau mau cemilan rekomen biskuit aja ya, jadi biar tetap kenyang teman-teman. Gokil sekali memang Bali nih. Jadi buat kalian yang mau solo touring nggak perlu takut di Bali ya. Meskipun ketemu bule itu malah jadi bahan kalian belajar berbahasa Inggris teman-teman. Jadi melatih kosakata, jadi melatih mental kalian gitu ya. Oke, nggak perlu takut teman-teman. Dan kalian jadi kenal juga orang-orang dari mana tadi, Turki ya. Kebetulan saya tadi semalam sekamar sama warga Turki. Sepertinya dia pasangan, tapi saya nggak lihat pasangannya. Sepertinya dia masih jet lag ya, karena dia baru tiba di hotel itu 20 menit sebelum saya ya. Jadi dia masih lelah sekali sepertinya, si jet lag. Jadi ya sudahlah, kita juga istirahat. Kebetulan kita di Banyuwangi kemarin kurang istirahat juga teman-teman. Let's gas. Oke, kita masuk lagi ke jalan tol Bali Mandara teman-teman. Nah, biar cepet dan kita merasakan sensasi nggak kehujanan ya. Di kehujanan soalnya. Memang tol Bali Mandara ini asik banget buat riding sambil kita menuju Padang Bayi. Gokil sekali ya. Ya kita bisa riding di tol lagi. Tadi meskipun kita kehujanan ya, tapi nggak apa-apa. Oke, jadi saya mau langsung ke arah Padang Bayi dan menikmati jalan Bali Mandara ini. Let's go. Yuhu. Jadi bentar. Jadi teman-teman, gimana? Inilah Bali Mandara ya, dengan nggak hujan, jadi enak banget kalau buat riding ya. Kalau hujan itu
becek ya kan, kita juga nggak enjoy bawa motornya. Jadi tol Bali Mandara ini menghubungkan Denpasar dengan wilayah Kuta Nusa Dua ya teman-teman ya. Jadi mempersingkat waktu, memecah kemacetan di jalan Kuta sana ya. Jadi ada tol ini juga jadi ikonnya Bali ya menurut saya ya. Jadi karena cuma ada di Bali tol ini. Jadi di Indonesia itu setahu saya cuma ada di Bali sama Madura ya, Suramadu ya teman-teman ya. Saya juga belum tahu sih, saya lupa. Mungkin di Indonesia cuma ada 2 tol motor ya. Jadi motor yang bisa masuk ke dalam tol secara resmi ya. Ini asik banget ya. Jadi nggak cuma mobil yang diizinin lewat tol, motor juga diizinin lewat. Oke teman-teman, paling video buat berlayar ke Lombok itu saya buat video terpisah aja biar videonya nggak kepanjangan. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video explore Bali Selatan, khususnya ke Pantai Pandawa dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak dan jangan lupa klik loncengnya biar video saya yang baru langsung muncul di notifikasi kalian. Dan jangan lupa ikuti saya juga di Instagram dan TikTok ya teman-teman ya. Dan sampai jumpa di riding berikutnya teman-teman. Let's gas, bye bye.